Gimana sih menurut Kang Obay nih, kan banyak nih orang-orang yang berpuasa ya. Nah, di bulan puasa ini ada beda nih kalau menurut saya. Ada yang puasanya itu karena kesadaran, dalam konteksnya ibadah dulu aja nih. Kesadaran. Ya, karena kesadarannya gitu. Ada juga yang bahkan banyak mungkin ya, kita itu menunaikan ibadah Karena tidak punya uang. karena tidak punya uang, bisa tidak punya uang, ataupun bisa juga karena kebiasaan ataupun bahkan banyak yang disuruh lah, ataupun Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MPS Net. Di sini ada Kang Obay dari Sanggar Obor. Nah, jadi Sanggar Obor itu apa sih Kang Obay? Sanggar Obor adalah sebuah wadah untuk orang-orang yang untuk mengembangkan minat dan bakatnya di ranah seni, baik literasi maupun keteateran atau sebagainya, tentang ruang lingkup kesenian. Di situ wadah obor itu sebagai wadah untuk orang-orang yang mempunyai minat dan bakat dalam ranah kesenian. Di Sanggar Obor Kang Obay sebagai apa nih? Kalau misalkan kita membicarakan jabatan ya, saya sebagai ketua, cuma sekedar saja untuk memanage atau menjadikan apa ya, kayak sebagai struktur organisasi saja begitu. Siap ketua, siap. Formalitas struktur organisasi gitu. Formalitas. Sekarang itu lagi bulan puasa ya. Iya. Puasanya gimana? Tamat gak? Alhamdulillah lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Oh, lebih baik. Ya. Jadi kemarin ya baik, cuma sekarang agak lebih baik lagi. Dan menyempurnakan untuk lebih baik. Siap. Gak ada kata-kata batal ya berarti. Batal ya, paling cuma ketiduran agak kelamaan. Itu membuat makruh kan, itu batal itu. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang yang menunaikan puasa. Nah, karena berhubung hari ini lagi bulan Ramadan ya, bulan suci, gimana sih menurut Kang Obay nih, kan banyak nih orang-orang yang berpuasa ya. Nah, di bulan puasa ini ada beda nih kalau menurut saya. Ada yang puasanya itu karena kesadaran, dalam konteksnya ibadah dulu aja nih. Kesadaran. Ya, karena kesadarannya gitu. Ada juga yang bahkan banyak mungkin ya, kita itu menunaikan ibadah Karena tidak punya uang. karena tidak punya uang, bisa tidak punya uang, ataupun bisa juga karena kebiasaan ataupun bahkan banyak yang disuruh lah, ataupun itu. Gimana sih menurut Kang Obay? Untuk kesadaran sendiri sebenarnya kita membangun dari diri kita sendiri. Sebenarnya kita niat beribadah itu ya pertama ya diniatkan dulu. Ketika kita ingin puasa tapi tidak diniatkan, itu kan sama halnya itu sia-sia puasa begitu. Apalagi orang yang tidurnya full dari pagi sampai maghrib gitu, apa itu? Tapi kadang enak gitu, kan enak nih kita puasa malamnya gadang, kan gak bisa bangun subuh ya, jangan tidur sampai subuh kan gitu. Terus nanti setelah subuh kita tidur, bangun-bangun mau azan gitu. Maghrib. Bagus itu, lebih baik seperti itu daripada tidak puasa gitu. Nah, di bulan suci ini juga kan ada nih yang sering kita cari-cari lah, bedanya daripada mungkin nabi-nabi sebelumnya yang menunaikan puasa, adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, menurut Kang Obay nih, kan udah mulai akhir-akhir nih ya, akhir-akhir di bulan suci Ramadan. Meskipun kita nggak tahu kan di hari keberapa itu malam Lailatul Qadar. Menurut Kang Obay sendiri, gimana sih malam Lailatul Qadar menurut Kang Obay?
menurut pandangan saya tentang malam Lailatul Qadar itu memang dalam hadis Rasulullah bahwa itu hadis apa bukan ya, ketika kita disuruh mencari malam Lailatul Qadar itu ada riwayat lah tentang mengatakan tentang Lailatul Qadar itu. Nah, Lailatul Qadar itu bukan hari yang tiba-tiba kita tanggal berapa, hari apa, itu ditentukan malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu tidak seperti itu. Itu menurut opini saya sendiri. Jadi, malam Lailatul Qadar itu bisa saja tanggal 1 awal puasa, bisa saja pertengahan puasa, bisa saja akhir puasa. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan oleh Nabi Muhammad atau tidak ditentukan oleh Allah gitu. Jadi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu banyak ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada pertengahan bulan puasa itu Lailatul Qadar. Nah, tapi malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan oleh bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pertengahan bulan puasa, tidak seperti itu. Karena itu yang pernah dialami oleh orang tua saya sendiri ketika melihat Lailatul Qadar itu ketika menjelang akhir bulan suci Ramadan atau menjelang hari Lebaran itu menemukan Lailatul Qadar. Dan itu siapapun bisa menemukan Lailatul Qadar dengan hati yang bersih. Masa kita menemukan Lailatul Qadar ketika kita masih mempunyai keadaan junub, kan tidak seperti itu. Nah, malam Lailatul Qadar sendiri itu tidak sembarangan orang juga yang bisa menemukannya. Dan keadaan kalau menurut orang tua saya sendiri bahwa malam Lailatul Qadar itu semua di dunia atau semua alam atau semua makhluk itu tidak bergerak sekalipun. Walaupun itu manusia, walaupun hewan, tumbuhan, tidak ada suara dan tidak ada angin. Semuanya itu seperti kita melihat bentangan, kayak modelnya kita di tengah-tengah laut, nggak ada suara, nggak ada apa gitu, nggak ada suara makhluk hidup kecuali angin. Dan malam Lailatul Qadar itu pun tidak ada suara angin sedikit pun kayak gitu. Jadi ini berkaitan sama pertanyaan yang tadi. Kan saya pernah ya nyobain ya, meskipun itu karena iseng waktu dulu. Nah, nyoba nyari-nyari nih di mana malam Lailatul Qadar. Ternyata gak ketemu gitu. Itu setiap malam Nyarinya jangan di rumah-rumah. bukan di rumah-rumah. Tapi mungkin apakah bisa karena niat saya gitu, karena cuman penasaran doang, atau memang ada apa ya khusus kayak tadi kan pertanyaan sebelumnya, ibadah itu harus karena kesadaran kita atau cuman cukup karena kebiasaan tadi. Iya. Kalau kita membicarakan beragama dengan kesadaran ya, itu poin inti beragama dengan kesadaran, bahwasanya ketika kita menggunakan kesadaran dalam beragama, kesadaran itu ada beberapa step by stepnya, ada beberapa takarannya. Jadi beragama dalam kesadaran itu harus meyakinkan diri sendiri dulu, terus harus ada beberapa kategori dalam kesadaran sendiri. Kita melakukan sesuatu itu meyakinkan dan menggunakan niat itu dalam konteks kesadaran sendiri dalam beragama begitu. Kalau misalnya kita membicarakan kesadaran beragama hari ini, ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kesadaran layaknya seperti itu. Jadi memulai dari diri sendiri begitu. Jadi bisa saja ya karena kita mungkin ini udah biasa, jadi ya, nggak ada feel untuk kita keinginan, kayaknya niat mungkin ya, niat saya yang mungkin dulu itu cuma coba-coba, bukan benar karena bahasa agamanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala gitu kan gitu. Nah ini nih agak menarik nih Kang Bay, mengenai yang tadi disinggung kan soal yang tidur.
itu konotasi di tidur sendiri berkaitan dengan ibadah itu kayak gimana sih Kang Ban? Nah, sebenarnya kalau di keterangan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, kan begitu, ada hadis atau apa itu ya, Ya. bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah ketika dia tidur siang hari, ketika setelah sholat duhur dan jam 3 dia bangun untuk menunaikan sholat asar, itu mendapat nilai pahala dalam tidurnya begitu, bukan dari pagi sampai menjelang berbuka puasa tidur, tidak seperti itu. Kalau misalkan kita jam 10 tidur, bangun-bangun kita asar, melewatkan Waktu zuhur tuh, dan sudah melewatkan azan asar tuh, karena bangun kita asar, lelungguh lah kalau bahasa Sunda mah, apa namanya, masih belum sadar. Jadi itu sama halnya kita tidak menunaikan ibadah secara buat apa kita tidak sholat kalau kita puasa begitu. Karena jadi hal yang paling utama dalam beribadah, kewajibannya itu walaupun sama-sama wajib sholat, bulan Ramadan berpuasa, sholat pun harus, karena itu kewajiban setiap muslim. Nah, gitu. tadi karena ada unsur penting yang mana nih? Gimana tanggapan Kang Obay nih? Kita ini, saya misalkan ya, gak puasa tapi saya sholat, gitu. Pandangan Kang Obay itu kayak gimana? Ya nggak apa-apa, karena di Islam pun meringankan. Kalau misalnya tidak puasa boleh-boleh saja, sholat saja lakukan, karena sholat itu kewajiban. Kalau misalkan bulan Ramadan tidak berpuasa silakan, tapi nanti ada suatu saat atau suatu hari setelah bulan puasa kita mengkodoknya atau mengganti puasa di bulan Ramadan tersebut yang tidak dilakukan oleh diri kita sendiri begitu. Kalau kita misalkan tidak dibayar bulan puasanya, ya sama halnya kita tidak kalau dalam ibadah kita meninggalkan sholat gitu. Mungkin saya pernah mendengar nih, Kang Obay juga kayaknya Kang Obay juga pernah mendengar ada statement yang apa di bulan suci Ramadan seringkali saya misal ya, ini gambarnya udah dikasih surga kok milihnya warteg. Nah, gimana sih menurut Kang Obay kayak tentang hal itu? Sebenarnya itu jokes yang populer hari ini ya, bahwa kalian berpuasa, contohnya kalian berpuasa hanya karena tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai uang. Sebenarnya itu jok yang untuk membangun diri kita atau membangun kesadaran orang-orang begitu. Masa jadi jok yang diselewengkan, jok agama yang diselimuti oleh jok yang milenial sekarang kayak gini. Jadi untuk menyadarkan kita sendiri bahwa sebenarnya untuk mengingatkan kita juga itu. Sebenarnya orang-orang yang kayak gitu kreatif juga sebenarnya. Tapi kan ada nantinya akan pecah ya ngobrolin Iya. pandangan masyarakat, ngobrolin tentang hal tersebut. Misalkan kayak ada saya orang awam misalkan tidak tahu, karena misalkan Kang Obay nih lagi gak puasa depan saya gitu kan, rokok tuh kan gak puasa, saya itu mengecam Kang Obay, kenapa Kang Obay gak puasa gitu kan, hari ini bulan puasa gitu, sementara saya gak tahu Kang Obay puasa atau enggaknya gitu, enggaknya Kang Obay puasa itu karena apa misalkan. Karena misalkan ada jokes demikian, itu pandangan saya langsung negatif ke Kang Obay misalkan. Itu ada bumerang ke sana. Gimana menurut Kang Obay? Oh iya, untuk penonton, kita membuat video ini setelah berbuka puasa ya. Karena saya sedang merokok ini. Jadi untuk pandangan seperti itu, ya silakan saja mengkritik orang yang tidak berpuasa, tapi tidak seharusnya mencaci maki atau memberi nasihat lah. Memberi nasihat boleh untuk orang yang tidak berpuasa, tapi kita tidak boleh melarang bahwa Anda harus puasa, karena kesadaran orang itu kan berbeda-beda, dan
penerimaan ketika bicarakan dengan baik-baik itu kan orang yang sensi mungkin itu tidak menerima walaupun dengan hal baik-baik. Jadi untuk menasihati boleh-boleh saja, tapi dengan kadar yang pas, dengan kondisi saat orang itu sedang emosinya tidak stabil ya jangan kayak gitu. Jadi kita harus meriset dulu mungkin ya. Nah, iya. Alasan orang tersebut gak puasa, kali aja kan pekerjaannya berat. Mungkin Karena misalkan, ataupun dia karena sakit tapi Iya. kuatet kuat. Kayak gitu. itu mungkin dikaruniai oleh Tuhan untuk menjalankan misi ke warteg. Siap. Nah, tapi ada juga nih yang menarik. Saya mungkin Kang Obay gak tahu dengar ataupun enggak ya. Secara kasarnya membandingkan antara orang tidur dengan orang yang sholat, itu kayak gimana sih menurut Kang Obay? Orang yang tidur dengan orang yang sholat. Ya, soal Ya. dari sisi apa ya? Kalau misalkan menemukan kayak hadis ataupun apa Riwayat. riwayat. Saya pernah mendengar bahwa ada menurut sebagian orang itu adalah muhtarul hadis lagi, mutafakun alaih, bahwasanya ketika tidurnya orang beriman, tidurnya orang berilmu lebih mulia daripada orang yang bodoh gitu. Orang yang tidak berilmu, orang yang jahil itu bodoh lah. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa itu hadis palsu, ada yang mengatakan itu hadis muttafaqun alaih, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Tapi dalam keterangan-keterangan pun tidak ada bahwa sanya hadis itu sahih atau bisa dikatakan palsu. Karena riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, terus Al-Baihaqi itu bisa saja dikatakan hadis yang tidak sahih atau hadis tidak lemah masih lemah atau bisa dikatakan palsu, karena yang sahih itu cuma dua, Bukhari dan Muslim kayak gitu. Nah, untuk tentang pandangan hadis tersebut, bahwasanya bahwa menurut saya sendiri bahwa pandangan hadis itu, menurut saya sendiri itu hadis itu terlalu absurd atau tidak, bukan absurd ya, belum ada penjelasan tentang siapa riwayatnya dan masih remang-remang dan siapa yang, tapi banyak yang menyatakan riwayat banyak yang mengatakan riwayat siapa itu saya lupa lagi, dan itu cukup untuk mendiskriminasi orang-orang yang mungkin merasa dirinya bodoh, atau dan juga untuk orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak benar. Nah, hadis itu mungkin pandangan untuk hadis itu seperti itu bagi saya, karena saya belum menemukan bahwa hadis itu benar-benar sahih dan benar-benar siapa riwayat dan sanad-sanadnya tersebut kayak gitu. Tapi mungkin kita bisa ambil pelajaran dulu ya sedikit soal hal tersebut. Mau tidak mau kan manusia itu dituntut untuk mencari ilmu kan ya. Iya. Nah, apabila kita kasarnya karena manusia sesama manusia itu tidak bisa mengukur kadar keilmuannya, itu hanya Tuhan gitu kan. Iya. Nah, berarti minimalnya kita juga harus saling menghargai ketika orang yang tidur ataupun orang yang beribadah ya sama-sama saling menghargai. Jangan misalkan karena saya udah ibadah, namun mana saya wae gitu kan misalkan. Cara Ataupun menghormatinya. Cara menghormati, mungkin saling menghargai karena tadi statement yang tadi bahwa kita nggak bisa nih ngukur kadar keilmuan, misalkan Kang Obay ngukur kadar keilmuan saya ataupun saya ngukur kadar keilmuan Kang Obay, itu kan nggak bisa gitu. Itu hanya Tuhan yang tahu gitu kan soal kadar keilmuan, ataupun misalkan kan memang ibadah itu perlu ada ilmunya kan ya. Nah, sementara kita nggak bisa sesama manusia mengukur kadar keilmuan kita masing-masing kayak gitu. Nah, mungkin nih untuk penutupan nih terakhir, statement akhir dari Kang Obay ini tentang
ya tentang ibadah ataupun tentang puasa kali ini ya, atau gimana? Kalau statement saya tentang bulan puasa hari ini ya sama halnya tentang bulan puasa tahun-tahun kemarin. Jadi kembali lagi tadi apa yang telah diutarakan oleh sahabat, bahwa ketika kita ingin melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan itu atau bulan-bulan puasa-puasa sunnah yang lain itu ya memunculkan kesadaran dari diri kita sendiri dengan apa niat, dengan melaksanakannya dan melakukan hal tersebut dengan keikhlasan. Itu yang dinamakan kesadaran dalam beragama, seperti itu. Siap. Terima kasih ya Kang Ubay untuk waktunya pada malam hari ini. Oh ya, untuk penonton, kami udah memakai apa ya, itu kesehatan ya, protokol kesehatan, meskipun kami gak pakai masker tapi udah menjalani lah. Semisal Tes urin gitu. tes urin mau narkoba. Semisal rapid test, swab gitu kan ya. Jadi di sini juga sudah didesinfektan tadi sebelum kita podcast. Jadi sudah aman lah gitu. Jangan lupa untuk pantau terus channel kami di MPSnet gitu. Saya Muslim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.